Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Mukti. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ken Safira Ramadhani dengan teman saya Nanda Karisma dan teman saya satu lagi Wilu Yoga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aset tidak lancar. Yang pertama yaitu pengertian. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Misalnya, aset tetap atau tidak berwujud. Dimiliki untuk dijual artinya nilai tercatat aset akan dipulihkan melalui penjualan, bukan digunakan dalam kegiatan usaha. Suatu aset yang dimiliki untuk dijual adalah ketika entitas berniat untuk tidak menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasinya, namun berniat untuk menjualnya. Yang selanjutnya yaitu pengakuan awal. PSAK 58 Revisi 2009 mengatur bahwa suatu aset tidak lancar harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Ketika entitas tidak akan menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasi berkelanjutan, namun berniat untuk menjualnya dan memulihkan nilai aset melalui penjualan. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, aset harus memenuhi dua syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berada dalam keadaan dijual. Berada dalam keadaan dapat dijual. Artinya aset ini sudah dalam kondisi siap dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset tersebut. Yang selanjutnya yaitu penjualannya harus sangat mungkin terjadi. Artinya yaitu transaksi penjualan yang dimaksud di sini termasuk juga penjualan melalui pertukaran aset tidak lancar dengan aset tidak lancar lainnya ketika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Selanjutnya yaitu pengukuran. Sebelum suatu aset lancar diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, nilai tercatat aset tersebut sesuai diukur dengan PSAK terkait. Misalnya aset tetap diukur PSAK 16, yaitu tentang aset tetap. Pada aset tersebut diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Aset tersebut diukur pada nilai yang rendah antara nilai tercatat atau nilai wajar neto. Nilai tercatat adalah nilai terakhir yang diakui pada laporan posisi keuangan. Sedangkan nilai wajar neto adalah nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Biaya untuk menjual adalah biaya yang akan terjadi ketika entitas melepas asetnya. Aset tidak lancar yang telah diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual untuk didepresiasikan lagi. Jadi, depresiasinya dihentikan sampai sesaat aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual. Jika penjualan diperkirakan diselesaikan dalam periode waktu lebih dari 1 tahun dan memenuhi kriteria pengakuan karena penundaan berasal dari pihak luar kendali entitas, maka entitas harus menghitung biaya untuk menjual aset tersebut pada nilai kininya atau present value. Jadi, pengukuran aset yang seperti ini adalah nama yang terendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar, dikurangi nilai kini dari biaya untuk menjual. Kenaikan nilai kini akibat berjalannya waktu disajikan di laba rugi sebagai beban keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiru Yoga. Pengukuran selanjutnya, entitas mereview nilai tercatat aset dibandingkan dengan nilai wajar netonya. Jika nilai wajar neto kemudian mengalami penurunan lagi dibandingkan dengan nilai tercatat terakhir, maka entitas harus kembali mengakui rugi penurunan nilai tersebut. Namun, jika pada pengukuran berikutnya nilai wajar neto mengalami kenaikan, entitas dapat mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut, namun tidak melebihi akumulasi penurunan nilai yang telah dicatat sejak klasifikasi aset sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. Pemulihan atas penurunan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan di laba rugi. Next. Aset tidak lancar yang diukur menggunakan model revaluasi. Ketika perusahaan menggunakan model revaluasi dalam mengukur aset tidak lancar yang kemudian diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual, maka aset tersebut harus direvaluasi ke nilai wajarnya sesaat sebelum direklasifikasi. Setelah reklasifikasi, biaya penjual dikurangkan dan diakui sebagai rugi penurunan nilai sebagai laba rugi periode berjalan. Next. Penghentian pengakuan dan perubahan rencana. Aset tidak lancar yang dihentikan
pengklasifikasiannya sebagai dimiliki untuk dijual, maka selanjutnya harus diukur pada nilai yang lebih rendah antara yang pertama adalah nilai tercatat aset tersebut sebelum aset diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, disesuaikan dengan penyusutan amortisasi atau penilaian kembali yang telah diakui jika aset tersebut tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, atau yang kedua adalah nilai terpulihkan pada saat tanggal keputusan untuk menjual. Next. Penghentian pengakuan dan perubahan rencana. Penghentian pengakuan juga dapat terjadi ketika aset tersebut dijual. Pengakuan penjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Pada prinsipnya, sama seperti penjualan aset biasa. Keuntungan atau kerugian muncul dari selisih antara nilai tercatat akhir aset tersebut dengan harga penjualan. Keuntungan atau kerugian tersebut diakui laba rugi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda Karisma. Penyajian. Aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual harus disajikan secara terpisah dengan kelompok aset lainnya pada laporan posisi keuangan. Aset semacam ini disajikan sebagai kelompok aset terpisah dalam kelompok aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dalam kelompok aset lancar. Aset ini disajikan dalam kelompok aset lancar karena akan direalisasikan melalui penjualan dalam jangka waktu 1 tahun. Ketika aset tersebut berupa kelompok aset, maka aset dan liabilitas terkait masing-masing harus disajikan terpisah. Aset dan liabilitas tersebut disajikan secara net off. Kelompok aset dan liabilitas utama untuk kelompok aset disajikan terpisah, baik di laporan posisi keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan. Bahwa penyajian terpisah atas aset yang dimiliki untuk dijual ini tidak memerlukan perlakuan penyajian kembali atas informasi pada periode komparasi. Hal ini dilakukan agar laporan posisi keuangan mencerminkan pengklasifikasian aset yang dilakukan di periode ini. Ilustrasi penyajian aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual pada laporan posisi keuangan sebagai berikut. Aset lancar. Kas dan setara kas pada tahun 2011 sebesar 20.000, dari tahun 2010 24.000. Utang usaha tahun 2011 150.000, 2010 135.000. Persediaan pada tahun 2011 365.000, 2010 402.000. Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. Pada tahun 2011 56.500, tahun 2010 tidak ada. Aset tidak lancar. Aset tetap pada tahun 2011 670.000, tahun 2010 740.000. Aset tak berwujud. Tahun 2011 159.000, 2010 165.000. Pengungkapan. Pada periode dilakukannya klasifikasi aset sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual atau pada periode saat aset tersebut dijual, entitas pengungkapan informal berikut ini pada catatan atas laporan keuangan. Pertama, uraian mengenai aset tersebut. Kedua, uraian fakta dan keadaan tentang penjualan atau yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan, cara serta waktu pelepasan. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang diakui. Yang keempat, dalam hal terdapat perubahan rencana penjualan, maka diungkapkan uraian fakta dan keadaan yang mendukung keputusan tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.